Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di channel kami. Semoga kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keberkahan, dan insya Allah kita masih selalu diberikan rasa syukur kita atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini kita akan membahas tentang perawatan domba. Jadi di belakang saya ini adalah ruangan kami untuk memandikan domba. Nah, tujuannya kenapa kita mandikan? Yang pertama adalah itu menjaga kesehatan dari domba itu sendiri. Jadi dengan dimandikan, domba itu diharapkan bisa lebih sehat, bisa lebih seger, dan bulunya lebih bersih lagi. Selain itu, domba juga akan terhindar dari segala jenis penyakit. Dan untuk proses memandikan seperti ini, biasanya kita lakukan selama 2 minggu sekali. Akan tetapi kita akan melihat kondisi domba dan cuaca yang ada di sekitar kita, apakah nanti memenuhi kriteria untuk bisa kita mandikan. Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Stay tune terus di channel kami, jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami, kita akan senang-senang bareng. Ayo. Baik, masih bersama kami. Nah, kita lanjutkan ya ke pembahasannya, bagaimana kenapa kok domba itu kita mandikan. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan. Jadi kesehatan itu perlu kita jaga dengan cara apa? Dengan cara kita mandikan. Dengan cara kita mandikan, harapannya seperti kita saja, kita harus mandi setiap hari. Tetapi kalau domba tidak mungkin kita mandikan untuk setiap hari. Nah, oleh karena itu salah satu fungsinya adalah untuk menjaga kebersihan domba itu sendiri. Dengan domba yang bersih, domba itu akan menjadi sehat. Itulah harapannya. Nah, untuk masalah jangka waktunya untuk domba sendiri, ketika kondisi musim panas seperti ini ya, paling ideal bagi kami adalah 2 minggu sekali. Sehingga jangan sampai terlalu sering kita mandikan juga. Kenapa? Karena itu juga akan berdampak buruk bagi domba, karena domba juga memiliki bulu yang tebal. Kalau sering kita mandikan, takutnya nanti malah justru menjadi sakit seperti itu, teman-teman. Jadi selain itu, memandikan itu sendiri juga dapat menghilangkan kutu-kutu yang menempel di dalam domba itu. Nah, dengan seperti itu otomatis nanti regenerasi bulu pada domba itu akan berlangsung dengan baik. Artinya bulu-bulu yang sudah tua, yang sudah kotor, nanti akan tergantikan dengan bulu-bulu yang baru, yang lebih bersih, yang lebih baik, dan yang lebih sehat lagi. Bagian yang harus kita bersihkan ketika kita memandikan domba adalah yang pertama adalah bagian kepala. Di bagian kepala ini menjadi sektor yang sangat penting karena di situ ada namanya tanduk. Nah, terutama di bagian kepala itu yang harus kita perhatikan, yang harus kita bersihkan adalah di bagian pangkal tanduk seperti ini. Di bagian pangkal tanduk ini merupakan pusat kelenjar bau yang dimiliki oleh domba itu sendiri. Nah, kemudian setelah kepala, kita coba untuk bersihkan di bagian selangkang kaki atau di bagian sela-sela kaki. Nah, biasanya itu juga menjadi sektor yang paling kotor di dalam domba. Itu harus kita bersihkan. Kenapa? Ketika itu tidak dibersihkan, maka domba akan merasa sangat tidak nyaman dan bau perengus itu biasanya akan muncul dari situ juga. Kemudian yang sektor yang ketiga itu adalah di bagian torpedo atau di bagian apa ya kalau bahasa namanya ya, bahasa Indonesianya mungkin torpedo itu apa ya? telur dombanya atau apalah namanya. Mungkin itulah
yang untuk domba yang cowok ya terutama. Nah, itu harus kita bersihkan juga karena itu merupakan pusat kelenjar bau juga di situ. Jadi bagian-bagian itu, dan kemudian baru kita turun ke kaki jangan lupa kita bersihkan terutama di bagian kuku, dan setelah itu baru kita total untuk kita bersihkan di bagian bulunya, kita sikat, kemudian kita apabila ada bulu-bulu yang menggumpal ataupun gembel bahasa kita ya kita potong atau kita pacak lah, kita suwiri lah dan lain sebagainya. Itu bagian yang harus kita bersihkan untuk ketika memandikan domba. Jadi harapan kami sekali lagi, memandikan domba adalah salah satu perawatan yang harus wajib kita lakukan untuk menjaga kesehatan domba itu sendiri.
Dan selanjutnya prosesnya ketika kita sudah mandikan, ketika kita sudah bersihkan semua bulunya, proses selanjutnya adalah pengeringan domba atau kita jemur domba itu. Nah, berapa lama untuk domba itu kita jemur? Nah, itu tergantung dari terik matahari yang ada saat itu. Jadi domba yang kita jemur ini waktu dan jangka waktunya pasti akan berbeda-beda tergantung dari panasnya. Tapi hal yang paling penting adalah pastikan domba itu benar-benar kering atau benar-benar sudah siap untuk masuk kandang. Kenapa? Karena ketika domba nanti tidak kering, domba masuk kandang biasanya akan terjadi sakit, atau domba itu biasanya nanti akan, kalau bahasa kami adalah masuk angin ya. Di samping itu nanti domba itu bulunya kembali akan menggumpal seperti itu. Jadi seperti itu prosesnya. Setelah penjemuran nanti kita benar-benar harus kita jemur sampai kering. Setelah kita jemur sampai kering baru nanti kita masukkan. Mungkin sekian itu konten dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.